Sekarang tuh saya lagi baca buku The Danish Way of Parenting. Jadi kan Denmark sudah terpilih 40 tahun lebih menjadi negara yang paling bahagia seluruh dunia. Salah satu jawabannya karena dari pola asuhnya mereka ternyata Bu. Jadi orang tua yang happy, Copenhagen ya? iya, Copenhagen. orang tua yang happy melahirkan anak yang happy, Jelas. anak yang happy tumbuh menjadi orang dewasa yang happy dan so on gitu ya. Dan salah satu chapternya adalah orang tua harus mengetahui default settingnya. Kita harus tahu tombol on and off kita, gimana cara kita harus menahan emosi, kapan kita harus nolong anak, mengelola emosi kita lah intinya. Nah ini pertanyaan saya, terakhir saya untuk Ibu Isah, gimana caranya kita mengelola emosi kita sendiri sebagai orang tua? Orang bilang kayak, oke, harus kelola emosi, tapi how to manage the emotion? Ya, itu tadi. Jadi secara umum, ya, jadi kan sebenarnya pengelolaan emosi itu banyak jenisnya ya. Secara umum adalah ya rubah posisi, olah nafas. Ya, nah kalau di Islam itu kan Rasulullah ajarkan, dikala kita marah lagi berdiri, lagi kesel lagi berdiri, duduk. Oke. Ya, terus olah nafas di situ, istighfar kah atau tarik nafas. Kalau secara umum mau agama apapun tarik nafas kan, ya posisi, rubah posisi. Bahkan dikatakan masih marah duduk disuruh rebahan. Oke. Suruh rebahan dulu gitu ya. Banyak ibu-ibu tanya rebahannya di lantai atau di tempat tidur, bisa terserah, pokoknya posisi rebahan sambil juga olah nafas gitu, istighfar dulu atau tarik nafas panjang dulu, atau di situ mungkin waktu istighfar nangis ya udah nangis aja dulu. Artinya pada saat kita menghadapi satu peristiwa yang membuat kita marah atau kesel, nggak serta-merta harus diselesaikan saat itu juga. Karena kita sendiri belum lagi masuk di level emosi yang positif gitu. Akan tambah runyam. Ya gak bahagia kan. Dan belum lagi bicara energi. Ada resonansi tuh. Terutama dari ibu. Ya, jadi makanya di dalam kesimpulan resonansi energi. Kalau seorang ibu tenang, si ayah ikut tenang, anak 3 kali tenang. Gitu. Seorang ibu bahagia, ayah ikut bahagia, anak 3 kali bahagia. Seorang ibu marah, misalnya lagi saat ini nih, si bapak ikut marah 1 kali ya, anak 3 kali marah. Itu dia vibrasi itu. Makanya mengapa yang paling sering belajar ibu, yang ikut pengajian ibu, yang baca buku ibu, nggak apa-apa. Ya, walaupun idealnya ayah juga kan harusnya, supaya ayah juga punya pola parenting, walaupun tidak sebanyak ibu, nggak apa-apa, karena yang harus tenang tuh ibu, gitu. Yang harus senang tuh ibu. Nah, cuman di antara 24 jam itu kan nggak mungkin senang terus. Iya. Ya, penat kita akan berubah level emosinya. Mau mens, biarpun kita udah banyak baca buku, belajar, pengen cubit orang itu. Ya kan, nah, maka itu tadi rubah posisi, olah nafas, itu yang paling simpel. Ya, saya juga gitu. Ya, jangankan sama anak gitu, sama suami mau marah, nggak perlu harus hari itu juga dibahas. Ya, handle feeling dulu. Saya duduk dulu, istighfar, baru inget tuh ilmunya. Ya, tapi kok kayaknya udah tarik nafas pun masih marah, udah saya tidur aja dulu. Bahkan saya seneng rebahan di lantai. Okay. Tapi lama-lama Kak Niki, itu jadi sebuah kode juga. Jadi suami saya kalau lihat istrinya Bu Isa tidur di lantai, dia udah tahu istrinya lagi marah banget. Jadi dia jangan macam-macam. Nah pada saat saya rebahan itulah saya healing di situ, istighfar di situ gitu. Nggak usah lama, 15 menit. Pas bangun lagi udah enak lagi gitu. Kadang-kadang saya suka lari kemana tadi emosinya gitu. Marah tadi kemana ya? Rupanya kalau cerita lagi tinjauan dari gelombang energi atau gravitasi bumi, rupanya semua energi emosi kita pada saat kita rubah posisi, dia akan turun ke bawah. Gitu. Nah, makanya mengapa dari berdiri duduk, supaya badan kita mendekati lantai. Malah bagus lagi bukan di kursi, ya di lantai gitu. Cuman lihat kondisi juga, lagi di mall tiba-tiba duduk mendeprok kan nggak lucu juga. Nanti habis episode ini semua ibu-ibu tidur di lantai. Kan nggak lucu juga. Iya. Paling nggak rubah posisi, dia mundur dulu kan, gitu ya, atau cari kursi gitu. Nah, kemudian rebahan. Rebahan itu semua badan. Ya, bukan hanya paha dan tungkai saja yang akan kena lantai. Semua badan posisinya tiduran gitu. Maka energi-energi negatif itu lebih gampang dia akan masuk ke gravitasi bumi, ke dalam tanah itu. Okay.
Jadi kuburkan emosimu di tanah. Kata para pujangga kan begitu gitu. Nah, jadi ini juga sudah diteliti juga oleh beberapa konsultan-konsultan pernikahan. Apabila ada bertengkar, ada yang tidak sejalan dengan sefaham dengan pasangan, maka nggak usah juga hari itu juga dibahas, ya, kasih waktu untuk kita handle feeling tadi gitu. Nah, itu. Caranya dengan yang tadi sudah Iya, iya, rubah posisi, olah nafas. Gitu. Makanya mengapa sekarang banyak sekali juga teori-teori pernafasan. Ya, macam-macam tuh nanti di dalam teori pernafasan, nafas perut, nafas dada, ada lagi nafas kelinci, nafas garuda, macam-macam. Itu dalam rangka, termasuk yoga, tai chi itu kan sebetulnya kan untuk olah nafas. Sehingga pada saat orang-orang yang belajar tentang olah nafas, ketika dia berhadapan dengan suatu peristiwa, dia akan lebih cepat handle emosinya dibanding orang yang tidak olah nafas, ya. Nah, kalau dalam Islam itu ya itu salah satu manfaat sholat, ya, dan puasa dari jutaan manfaatnya, yaitu tadi handle emosi. Sama satu lagi, karena emosi itu di tengah tuh, dan emosi ini dikatakan otak mamalia. Nah, dalam Islam juga diajarkan anak baru lahir akikah kan? Akikah. Nah, akikah itu salah satu manfaatnya adalah untuk menebus emosi anak, atau untuk supaya anak ini bisa pandai memanage emosi. Ya, makanya yang dikurbankan itu adalah hewan mamalia yang memang halal dan bisa dimakan, bisa dibagi. Yaitu kan kambing atau sapi dan sebagainya gitu. Laki-laki 2 kambing. Kenapa? Karena otak laki-laki lebih besar sedikit dibanding perempuan. Termasuk otak emosinya gitu. Makanya dia 2 kambing, perempuan 1 kambing gitu. Karena Bu Isa di dalam dalam pengalaman konseling anak-anak bermasalah, ada anak yang bermasalah yang berkali-kali susah banget di-handle. Saya endingnya kalau dia keluarga muslim suka tanya tuh, ya, Bapak udah akikah belum anaknya? Ya. 90% bilang belum. Oh, langsung saya tahu, oh ini tapi bukan itu semata-mata ya. Itu salah satunya sebagai tonggak untuk manajemen emosi anak gitu. Karena dia baru lahir kan. Saya tanya waktu itu, emang kenapa nggak akikah? Sebetulnya saya udah dapat uang sih dok, cuman saya DP motor. Banyak bapak-bapak cerita lucu ya kayak gitu. Ya udah sekarang kita doa bareng-bareng ya. Bapak punya uang, kumpul kita akikahkan. Walaupun tuh anak mungkin udah 30 tahun tuh di tempat rehabilitasi saya umurnya. Ya. Nah kemudian itu tonggak pertama terhadap emosi yang kaitannya dengan ibadah, yaitu kurban, ya kan. Nah tiap tahun Idul Adha, kenapa kita kurban juga? Nah, itu tuh sebetulnya untuk salah satu manajemen emosi itu. Iya kan? Kita kurban. Nah, kalau udah tiap tahun bukan lagi untuk anak kita, untuk diri kita. Iya. Ya. Saya suka bilang sama ibu-ibu, Bu Aisyah saya udah rajin taklim, tapi tetap aja suka cepat marah. Ibu harus kurban lagi Bu di Idul Adha atas nama ibu. Ya, kambingnya tulis nama ibu binti ayahnya ibu gitu. Coba lihat deh nanti ya, secara spiritual ibu akan menjadi orang yang pandai memanage emosi. Wow. Ternyata ada hubungannya ya Bu. Jelas.